teman-teman, jumpa lagi setelah sekian lama. Nah, hari ini saya sedang berada di kuburan alam Tampang Alo. Nah, ini dia teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran apa sih yang ada di Tampang Alo, seperti apa sih Tampang Alo itu, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share biar kita sama-sama mengeksplor objek wisata di Tanah Toraja ini. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita masuk ke dalam. Tampang Alo merupakan salah satu objek wisata pekuburan gua alam yang terletak di Lembang Kairo, Kecamatan Sangala, atau sekitar 9 km dari pusat kota Makale. Di dalam gua ini terdapat banyak erong, ada yang berbentuk kerbau, babi, dan juga berbentuk perahu. Juga ada tengkorak dan tulang belulang yang merupakan korban dari fenomena rak babiang yang melanda Toraja pada sekitar tahun 1918. Gua Tampang Alo ini merupakan salah satu gua tempat pekuburan massal pada saat itu. Tapi saat ini kita tidak akan membahas tentang fenomena rak babiang. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Tampang Alo. Selain sebagai tempat penguburan, ternyata Gua Tampang Alo ini memiliki cerita unik, yaitu cerita tentang sumpah dan janji sehidup semati yang diikat oleh pasangan suami istri yang bernama Puang Menturino dan istrinya Rangga Bulaan, yang merupakan penguasa Sangala pada abad ke-16. Disinilah Puang Menturino dan istrinya bersama keturunannya dimakamkan teman-teman. Konon, suatu ketika kampung Tangdan dilanda bencana suatu penyakit yang menyebabkan semua penghuni kampung meninggal. Hanya satu orang yang selamat, yaitu gadis kecil yang bernama Rangga Bulaan. Kemudian, suatu hari seekor kera masuk ke dalam kampung ini dan mendapati gadis kecil tersebut. Kemudian diambilnya lalu dirawat hingga tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Suatu hari, Puang Menturino bersama anak buahnya dari Kairo melakukan perburuan dan singgah beristirahat di sebuah sumur dekat kampung Tangdan, tidak jauh dari rumah di mana si kera dan gadis cantik Rangga Bulaan tinggal. Seorang anak buah melihat keberadaan kera dan Rangga Bulaan, ia pun bergegas melaporkan kepada Puang Menturino. Kera pun tertawa dan bersuka-suka sambil berkata, "Kalau singki manela pu manetantan sarumena," yang berarti gadis kami dalam pertumbuhan dan masih perawan. Setelah menyampaikan pesan ini kepada Puang Menturino, diutusnyalah kembali anak buahnya untuk menyampaikan pesan kepada si kera bahwa mereka akan bertamu. Si kera pun memasak labu dan menghamburkannya di atas rumah dengan niat untuk menghalangi Puang Menturino naik ke atas rumah menemui Rangga Bulaan. Saat Puang Menturino hendak naik, si kera pun menghalangi dengan alasan gadis cantik sedang sakit dan kotorannya berceceran di atas rumah. Puang Menturino tidak menghiraukan ucapan si kera dan ia pun naik di atas rumah dan langsung merangkul si Rangga Bulaan. Puang Menturino pun menyampaikan isi hatinya untuk menjadikan Rangga sebagai pendamping hidupnya. Rangga menerima niat baik tersebut dengan syarat melakukan perjanjian yang diikat oleh sumpah, karena Rangga hidup sebatang kara tidak memiliki sanak saudara kecuali kera yang mengasuhnya sampai tumbuh menjadi dewasa. Kemudian Puang Menturino menerima permintaan Rangga. Maka pada saat itu terjadilah sumpah sehidup semati satu kubur berdua. Dalam rumah tangganya mereka hidup sebagai pasangan suami istri yang hidup rukun dan damai bersama pengasuhnya si kera. Setelah waktu berlalu, Rangga Bulaan meninggal, kemudian ia dikuburkan di Tampang Alo. Waktu berlalu, Puang Menturino pun meninggal, namun mayatnya tidak dikuburkan bersama dengan istrinya. Puang Menturino dikuburkan di pemakaman Losok tidak jauh dari pemakaman istrinya. Namun, karena adanya janji sehidup semati yang diikat sumpah sekubur berdua, maka dikabarkan Puang Menturino hilang dari kuburannya dan ditemukan satu erong bersama istrinya Rangga Bulaan di Tampang Alo. Nah, teman-teman pasti makin penasaran kan? Kalau penasaran, ayo datang ke Tampang Alo. Nah, teman-teman yang penasaran hari ini, habis ini saya kemana lagi? Jangan lupa subscribe dan tetap ikuti saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!